Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nazira Zirifin dengan NIM 131241133. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan penelitian PTKI berjudul Analisis Dampak Perbedaan Winglet pada Pesawat Komersial yang telah diselesaikan oleh saya dan rekan-rekan saya. Di mana penelitian ini membahas bagaimana variasi desain winglet mempengaruhi kinerja aerodinamika, performa penerbangan, serta efisiensi operasional pesawat komersial. Dimulai dari latar belakang sendiri. Industri penerbangan saat ini menghadapi tekanan besar terkait isu lingkungan dan efisiensi bahan bakar. Salah satu pendekatan yang banyak diterapkan adalah modifikasi geometri sayap, khususnya pada bagian ujung sayap melalui penggunaan winglet. Winglet berfungsi untuk mengurangi lift induced drag yang disebabkan oleh wing tip vortex. Tanpa winglet, sekitar 25% area ujung sayap tidak berkontribusi terhadap gaya angkat, bahkan justru menambah hambatan. Oleh karena itu, pengembangan winglet menjadi solusi yang relatif sederhana namun berdampak signifikan terhadap efisiensi. Selanjutnya, berdasarkan kajian literatur yang telah kami lakukan, sebagian besar penelitian masih terfokus pada satu jenis winglet atau satu kondisi penerbangan tertentu. Belum banyak studi yang membandingkan pesawat tanpa winglet dengan winglet, serta antara berbagai desain winglet secara komprehensif pada berbagai fase penerbangan. Gap inilah yang menjadi dasar penelitian ini, yaitu melakukan analisis komparatif berdasarkan hasil CFD dari berbagai literatur. Selanjutnya ada pula tujuan dan rumusan masalah dari kajian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh perbedaan desain winglet terhadap kinerja aerodinamika, kecepatan jelajah, jangkauan penerbangan, hingga efisiensi bahan bakar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi desain winglet yang paling efektif pada fase operasi tertentu seperti take off, climb, dan cruise. Dalam bab dasar teori, secara teori, winglet bekerja dengan melemahkan vortex ujung sayap, sehingga induced drag berkurang dan rasio lift to drag meningkat. Lalu, berikut adalah dasar-dasar teori yang dibahas dalam kajian kami. Selanjutnya, ada pula metodologi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, memanfaatkan hasil computational fluid dynamics yang disingkat dengan CFD dari berbagai jurnal. Parameter utama yang dianalisis meliputi koefisien lift, koefisien drag, rasio CL per CD, induced drag, serta dampaknya terhadap jangkauan dan efisiensi bahan bakar. Berikut adalah pembahasan yang kami lakukan di kajian kami. Dimulai dari bagian inti, dimulai dari bagian pertama, yaitu pengaruh desain winglet terhadap kinerja aerodinamika. Berdasarkan hasil kajian literatur yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa desain winglet secara signifikan mempengaruhi kinerja aerodinamika pesawat, di mana pesawat dengan winglet menunjukkan nilai koefisien drag yang lebih rendah dan koefisien lift yang lebih tinggi dibandingkan pesawat tanpa winglet. Banded winglet misalnya menghasilkan transisi yang lebih halus antara sayap dan winglet, sehingga mengurangi intensitas vortex ujung sayap secara lebih efektif. Sementara itu, rake winglet memperpanjang bentang efektif sayap, sehingga meningkatkan efisiensi aerodinamika pada kondisi kecepatan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk dan orientasi winglet sangat menentukan distribusi aliran udara di ujung sayap. Selanjutnya, ada kontribusi winglet terhadap kecepatan jelajah dan jangkauan. Peningkatan rasio koefisien lift dan koefisien drag secara langsung berdampak pada peningkatan jangkauan dan kecepatan jelajah pesawat. Dari berbagai studi CFD, penggunaan winglet dapat meningkatkan jangkauan penerbangan hingga sekitar 3-4%, serta meningkatkan kapasitas muatan maksimum sekitar 3%. Efisiensi ini terjadi karena kebutuhan gaya dorong berkurang, sehingga konsumsi bahan bakar per satuan jarak menjadi lebih rendah. Saya lanjut dengan pengaruh pada fase operasi. Pada fase operasi take off, banded winglet menunjukkan performa terbaik karena meningkatkan gaya angkat pada sudut serang rendah hingga menengah. Hal ini membantu pesawat mencapai kecepatan lepas landas dengan jarak runway yang lebih pendek. Pada fase operasi climb, canted winglet memiliki keunggulan karena orientasi sudutnya mampu mengoptimalkan keseimbangan antara lift dan drag saat pesawat mengalami perubahan sudut serang yang signifikan. Selanjutnya, pada fase cruise, rake winglet menjadi desain paling efisien karena menghasilkan rasio koefisien lift dan koefisien drag tertinggi, sehingga sangat ideal untuk penerbangan jarak jauh. Lalu ada pula efisiensi operasional dan perbandingan desain.
Secara operasional, penggunaan winglet terbukti mengurangi konsumsi bahan bakar, memperbanyak jangkauan, serta meningkatkan efisiensi biaya. Dari berbagai desain yang telah kami kaji, blender winglet dengan sudut sekitar 60 derajat menunjukkan kinerja paling seimbang pada berbagai fase penerbangan. Namun, tidak ada satu desain yang sepenuhnya unggul di semua kondisi, sehingga pemilihan winglet sangat bergantung pada misi penerbangan pesawat tersebut. Nah, lalu sebagai kesimpulan dapat menyatakan bahwa pertama, perbedaan desain winglet berpengaruh signifikan terhadap kinerja aerodinamika pesawat. Peningkatan rasio lift to drag berdampak langsung pada jangkauan dan efisiensi bahan bakar. Efektivitas winglet bergantung pada fase penerbangan, dan secara keseluruhan, pesawat dengan winglet lebih efisien daripada pesawat tanpa winglet. Berikut ada saran yang kami hadapi. Saran yang bisa diberikan setelah mengerjakan kajian ini berupa memilih topik penelitian dengan ketersediaan studi yang lebih luas untuk memudahkan pengumpulan data, melakukan asistensi rutin, dan menjaga komunikasi efektif dengan dosen pembimbing, menyusun perencanaan penelitian secara sistematis sejak awal agar proses penulisan dan pengumpulan referensi lebih efisien. Dan berikut adalah daftar pustaka dan referensi yang kami gunakan dalam kajian kali ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih.